La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya yaitu cerita kehidupan. Sengaja kita bacakan irama cinta ini dalam rangka menghibur sahabat-sahabat kita semuanya yang ya sudah berminggu-minggu ya, mungkin udah 3 bulan terkurung dalam rumah ya. Kita berbagi kebahagiaan. Yang kita bicarakan adalah kehidupan. Cerita kehidupan. Engkau telah banyak bercerita kepadaku tentang kehidupanmu sejak kecil sampai sekarang secara mendetail. Bahkan dengan tidak segan-segan engkau ceritakan juga tentang kehidupanmu yang sangat spesial. Ditambah lagi engkau banyak berbagi bersamaku, bahkan sampai seperti ingin masuk dalam urusan pribadiku. Itu semua aku simpulkan bahwa engkau telah memberikan kepercayaan kepadaku dengan sepenuh hatimu. Sehingga dengan demikian tidak mungkin engkau aku sia-siakan, percayalah. Sekalipun engkau tidak pernah berbicara tentang cinta bersamaku, sama sekali tidak pernah berbincang tentang kerinduan, tetapi aku sangat memahami engkau sangat tulus mencintaiku. Aku mengerti, wahai kekasihku. Begitulah akhirnya aku berkesimpulan. Setelah lama aku meragukan dirimu. Apakah engkau betul menaruh hati kepadaku, ataukah karena ada kepentingan yang lain? Demikian aku dulu tidak mudah percaya, karena aku terlalu banyak menghadapi kekecewaan dan kegagalan dalam hidup. Termasuk aku pernah gagal dalam berumah tangga hingga 4 kali. Untung belum sampai menghasilkan anak. Terlalu banyak kesedihan yang kutanggung di dalam hati, tetapi karena aku tidak menemukan orang yang dapat memahami kesedihanku, sehingga pada umumnya aku lampiaskan dengan kesibukanku, dengan tertawa lebar di hadapan teman-temanku, agar mereka mengira bahwa akulah orang yang paling bahagia di antara mereka. Aku tidak ingin ada orang lain yang mengetahui kelemahanku. Aku ingin selalu tampil baik-baik saja di hadapan siapapun. Karena ketika ada orang yang berjiwa sombong, nanti akan menjadi mangsa kesombongannya. Aku sendiri sampai sekarang tidak mengerti mengapa orang-orang yang berjiwa sombong selalu saja merasa bangga menghinakan martabat sahabatnya sendiri. Merasa bangga dapat menghina sahabatnya sendiri merupakan teka-teki psikologi yang belum terjawab sampai sekarang. Berbagai macam kesulitan hidup yang telah aku lampaui benar-benar menjadi ujian yang murni untuk menseleksi
kualitas teman-teman yang ada di sekitarku. Mungkin hasilnya lebih asli daripada dengan cara psikotes yang dilakukan secara sengaja. Hasilnya setelah itu ada 2 kriteria yang akan menjadi acuan dalam hidupku. Tidak layak menjadi sahabat abadi apabila tidak mampu memaklumi perasaanku dan tidak dapat merawat martabat, harokat dan martabat diriku. Sudah barang tentu di dalam hidupku, kepercayaan yang telah kuberikan kepada orang lain menemui jalan buntu atau kandas di tengah jalan. Ketika aku memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada siapapun, ternyata kemudian orang tersebut tidak layak. Ketika aku sudah tidak lagi percaya kepada siapapun, akibatnya aku kehilangan banyak sahabat yang layak. Itu semua dahulu, tetapi sekarang setelah aku merasakan ada cinta yang tersembunyi di dalam hati ini, setelah merasakan ada kesejukan yang dapat menghilangkan dahaga yang berlarut-larut, aku sekarang dapat tertawa dengan sesungguhnya. Aku mencintai dirimu dengan sebenarnya. Ketika aku merasa sedih, benar-benar aku sedih, bukan pura-pura. Aku sekarang tidak mampu lagi memainkan peran apapun dalam bersandiwara. Sebaliknya, ketika aku menangis, benar-benar menangis, tidak berpura-pura. Karena memang ada rasa sakit dalam diriku. Ketika aku tertawa, bukan pura-pura, tetapi benar-benar karena aku merasa bahagia. Aku sekarang sudah mampu untuk menghormati perasaanku sendiri apa adanya. Sekarang aku sudah mampu untuk menghormati perasaanku sendiri apa adanya. Aku sekarang sudah tidak menginginkan lagi untuk menirukan kepribadian orang lain. Sejak sekarang aku tidak lagi mempermainkan kepribadianku sendiri hanya untuk menyenangkan orang lain. Adapun engkau, wahai kekasihku, sikap hormatmu kepadaku dan kepada orang lain sama sekali tidak dapat diartikan sebagai tanda kelemahan dirimu, dan tidak pula karena ada udang di balik batu, yaitu kepentingan khusus dirimu. Sikapmu seperti itu benar-benar asli menunjukkan kepribadianmu. Demikian pula sebaliknya, sikapku terhadap dirimu, bagaimana aku memperlakukan dirimu, bagaimana aku merawat cintamu, itu semua adalah asli. Andaikan engkau tidak suka dengan perilaku diriku seperti ini, entahlah, aku lupa. Setiap pagi aku bangun dari tidur, lalu bergegas menemui dirimu untuk mencium kedua tanganmu. Aku tidak pernah merasa kecil hati, tidak punya harta yang berlimpah ruah. Orang miskin itu, wahai kekasihku, cintanya lebih asli karena tidak punya harta yang bisa dipakai untuk merayu orang lain, kecuali hanya dengan hatinya yang tulus. Bila memang engkau sudah siap menerima diriku apa adanya seperti ini, maka nanti ke depan tidak usah kita bercerita kepada siapapun, tidak usah mengeluh apapun, tidak menyampaikan keluhan kepada siapapun. Kita punya Maharaja di atas manusia sebagai Sang Pencipta telah menyampaikan pesan khusus kepada kita.
Ajukan saja permohonanmu, pasti aku kabulkan. Untuk mas kawin tidak perlu seperangkat alat sholat, karena engkau sudah tekun menjalaninya. Juga tidak usah dengan Al-Quran, karena engkau sudah menghafalnya. Tetapi mas kawinnya adalah rumah ini yang aku tinggali, sehingga nanti selama aku hidup bersamamu, aku menumpang di rumahmu. Terima kasih.